Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadia Damayanti. Di sini saya akan membahas tentang emosi, yang dimana emosi itu termasuk ke dalam faktor-faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia dalam berkomunikasi. Nah, teman-teman pasti udah pada tahu dong apa itu emosi. Jadi, emosi itu adalah reaksi psikologis dan fisiologis yang muncul sebagai respon terhadap suatu situasi, peristiwa, atau stimulus tertentu. Nah, emosi itu juga bisa dipahami sebagai perasaan intens yang biasanya muncul secara spontan, bersifat singkat, dan mempengaruhi cara seseorang dalam berpikir, berperilaku, dan berkomunikasi. Nah, contoh-contoh emosi teman-teman pasti udah pada tahu kan? Nah, emosi itu ada rasa senang, sedih, marah, takut, jijik, dan maupun kaget. Emosi itu juga ada jenis-jenisnya teman-teman. Nah, emosi itu ada emosi positif dan emosi negatif. Nah, emosi positif itu dia seperti rasa senang, antusias, rasa cinta yang dimana emosi positif ini tuh biasanya memperlancar komunikasi dan menumbuhkan kepercayaan. Sedangkan emosi negatif itu contohnya dia kayak marah, cemas, takut, frustasi, yang dimana emosi negatif ini bisa memperketat komunikasi atau menimbulkan salah paham. Nah, ada juga nih teman-teman pemicu dalam emosi. Contohnya itu kayak situasi sosial. Nah, itu tuh bisa banget menjadi pemicu emosi. Terus lingkungannya juga bagaimana. Lalu pengalaman masa lalu. Ya, entah kita nggak tahu kan dia atau mereka punya pengalaman masa lalu apa gitu. Terus kondisi fisiknya saat itu bagaimana. Entah mungkin dia lelah, stres, atau lagi lapar gitu. Lalu hubungan interpersonalnya itu bisa jadi pemicu juga dalam emosinya dia. Lalu nilai atau prinsip pribadi yang dilanggar, nah itu termasuk juga ke dalam pemicu emosi. Nah, ada juga fungsi-fungsi emosi dalam kehidupan kita. Yang pertama, emosi itu tuh sebagai sinyal teman-teman. Kayak misalnya nih, kalau kita takut gitu, nah pasti tuh kita menunjukkan kayak adanya bahaya atau sesuatu yang menakutkan gitu, ya kan? Nah, yang kedua itu sebagai motivator. Kan kalau kita marah, terus kalau kita cemas atau segala macam itu pasti kita menginginkan sesuatu atau hal lain gitu. Nah, lalu sebagai perekat sosial, kayak misalnya contohnya ketika kita lagi senang. Nah, misalnya kalau aku lagi senang tuh aku suka berbagi gitu. Nah, itu tuh bisa termasuk ke dalam perekat sosial. Lalu cara emosi juga bisa diekspresikan melalui verbal, nonverbal, dan fisiologis gitu. Nah, untuk verbalnya kita bisa mengekspresikan emosi melalui intonasi, pemilihan kata, dan volume suara. Sedangkan untuk nonverbalnya kita bisa mengekspresikan melalui ekspresi wajah, terus gerak tubuh, kontak mata gitu. Kalau untuk fisiologisnya kayak seperti jantungnya tuh berdebar, kayak wajahnya memerah atau tangannya berkeringat gitu. Nah, emosi itu tuh bisa dikelola teman-teman dengan cara, ya kita menyadari emosi yang muncul pada diri kita. Lalu setelah kita menyadari emosi yang muncul, kita tuh menamai emosi tersebut. Kayak misalnya, saya tuh sedang marah gitu, saya sedang kecewa, saya sedang sedih, saya sedang senang gitu. Nah, setelah itu kita memberikan teknik jeda ketika kita lagi, misalnya saya sedang marah gitu. Nah, itu tuh kita bisa memberikan teknik jeda seperti kayak tarik nafas, buang, pasti seperti itu. Nah, lalu kita menilai ulang pikiran kita gitu atas perilaku yang kita timbulkan gitu loh. Kayak apakah tadi saya bereaksi berlebihan ya? Nah, jadi kita menilai ulang pikiran kita. Lalu bisa melalui komunikasi asertif. Nah, eee, terus ada hubungan emosi dengan psikologi komunikasi, yang dimana emosi itu sebagai bagian dari proses psikologi yang mempengaruhi komunikasi. Yang mana emosi itu tuh berperan sebagai filter yang mempengaruhi bagaimana kita memahami pesan, bagaimana kita menginterpretasikan perilaku orang lain,
serta bagaimana kita menyampaikan pesan kepada orang lain. Jadi artinya teman-teman, komunikasi itu nggak pernah netral. Dia selalu dibentuk oleh keadaan emosional, pengirim maupun penerima pesan. Nah, emosi juga mempengaruhi proses pengiriman pesan. Kayak saat seseorang sedang berkomunikasi, emosi itu tuh mempengaruhi pemilihan kata-kata, nada suara, terus ekspresi wajah, bahasa tubuh, tingkat kesabaran, serta kecepatan berbicara. Contohnya, kalau kita sedang marah nih, nah pasti kita cenderung berbicara lebih keras dan cepat kan, pasti suara kita juga jadi meninggi. Nah, tapi kalau kita lagi senang, gitu, kita tuh pasti lebih ekspresif ya kan dalam berkomunikasi. Tapi kalau misalnya kita lagi sedih, tuh berbicara kita tuh jadi pelan, terus kontak mata juga jadi rendah, ya kan? Nah, emosi itu juga bisa mempengaruhi cara kita menafsirkan pesan. Jadi emosi itu nggak hanya mempengaruhi cara kita mengirim pesan, teman-teman, tapi juga mempengaruhi cara kita menafsirkan pesan dari orang lain. Kayak contohnya saat kita sedang bahagia, nah kita tuh lebih mudah melihat pesan ini sebagai positif gitu, bukan negatif karena kita sedang bahagia. Lalu kalau misalnya kita sedang cemas, kita tuh cenderung salah mengira pesan sebagai kritik gitu teman-teman karena kita sedang merasakan cemas. Jadi kalau misalnya kita sedang marah, kita tuh pasti mudah tersinggung atau merasa terserang gitu karena kita kondisinya sedang marah gitu. Nah, ini tuh memicu persepsi selektif yang dimana emosi ini bisa membuat seseorang memaknai pesan secara berbeda dari maksud sebenarnya. Nah, emosi itu juga mempengaruhi tujuan dan arah komunikasi gitu. Contohnya kayak aku takut gitu. Nah, mungkin kayak seseorang tuh memilih diam atau menghindari komunikasi gitu saat dia sedang takut gitu. Jadi dia nggak mau komunikasi itu karena rasa takut itu. Nah, mungkin kalau saat sedang bangga gitu, seseorang pasti ya dia ingin bercerita gitu kan, berbagi pengalamannya, berbagi kesenangannya. Nah, dengan kata lain, jadi emosi itu tuh menentukan apakah komunikasi ini berjalan lancar atau menimbulkan konflik. Nah, emosi itu juga bisa sebagai pemicu konflik atau hal harmoni. Jadi kayak contohnya nih, ada dua orang yang sedang sama-sama tenang. Nah, itu pasti akan lebih mudah komunikasinya mereka jadi kayak saling mendengarkan, terus memahami pesan dan mencapai solusi. Tapi sebaliknya nih teman-teman, kalau ada dua orang yang sama-sama lagi emosional, nah pasti tuh komunikasi mereka kayak jadi salah paham, ya kan? Tersinggung. Nah, pasti adanya konflik tuh. Nah, ada pun contoh-contoh emosi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau lagi di rumah, ayah misalnya nih, ayah saya misalnya pulang kerja nih, pasti yang dimana orang kalau pulang kerja itu kan lelah, ya kan, capek, entah mungkin dia banyak pikiran. Nah, terus adik saya nih kayak ngajak ayah saya main gitu. Nah, karena rasa lelah tadi, rasa capek tadi, ayah saya tuh jadi emosi. Nah, emosinya itu tuh yang negatif gitu. Jadi ayah saya mungkin bisa menjawab dengan nada tinggi kayak, "Nanti ya, Dek, ayah tuh capek." Gitu. Nah, terus kalau misalnya di sekolah atau kampus itu bisa kayak mahasiswa kayak gugup nih dia saat presentasi. Nah, itu pasti emosinya itu tuh dia merasakan cemas, ya kan? Jadi dia berbicaranya cepat, terus terbata-bata, suaranya juga pelan, ya kan? Nah, jadi itu kita audiens yang mendengarnya, yang memperhatikannya, mengira dia pasti nggak bisa menguasai materi. Padahal dia hanya lagi merasa cemas, dia gugup. Nah, lalu kalau misalnya contohnya kayak dalam pertemanan gitu, kayak bisa aja misalnya temen saya gitu kayak kirim pesan cuma singkat kayak, "Oke," terus kayak, "Sip," gitu. Nah, mood kita yang tadinya lagi bahagia, terus
kita baca chatnya dia, ya udah kita tuh jadi pasti, eee, menganggap kayak oke itu sebagai kayak, "Oh iya lu setuju," gitu kayak, "Oh iya, oke oke." Nah tapi kalau misalnya kita lagi sedih atau lagi kesal gitu, nah pasti kita tuh kayak menafsirkan pesan dia juga kayak, "Oh dia juga pasti, eee, cuek nih, dia lagi cuek nih," gitu. Terus dia pasti juga lagi nggak peduli nih sama gua atau mungkin dia juga lagi, pokoknya menafsirkan pesan itu tuh kayak negatif gitulah. Nah, itu sekian dari, pembahasan emosi saya mengenai tentang emosi dalam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.